Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki ini ya, Bapak Ibu, racikan yang kemarin. Racikan yang kemarin itu kan saya di situ meracik satu pupuk, yaitu adalah satu urea ya. Yang kedua NPK 1616, yang ketiga karate boroni ya, yang keempat magnesium ya, MgO, magnesium sulfat tani kemarin ya. Nah ini nilai persennya itu urea itu kan nilainya 46% ya. NPK 16 ya, 16% itu adalah perhitungan pabrik. Ini adalah pupuk seimbang ya. Dan karate boroni di sini nilainya N-nya 15,5, kalsiumnya atau CaO itu bila kurang memahami itu adalah kalsium itu kan 26, dan boron di sini ada 0,03 ya. Nah, nanti magnesium di sini kan kandungannya itu magnesiumnya itu kan 16, sulfurnya itu 13. Kenapa saya racik 4 pupuk ini? Nah, kita belajar sedikit ya. Sama-sama belajar ini ya. Nah, untuk usia timun yang saya kemarin agar lebih jelas ya Bu ya. Nah, itu kan di usia 10 hari ya. Nah, 10 hari itu saya tanam dari biji ya. Jadi di masa-masa vegetatif itu yang dibutuhkan N itu tinggi, P kecil, K kecil ataupun P sedang, bisa juga magnesium itu untuk fotosintesis, sulfur untuk menetralkan tanah, dan kalsium sama, dan boron ini untuk pendorong ya, untuk pembagi unsur haranya. Nah, kita belajar dari NPK 1616 ya. Jadi NPK itu kan 16 nilainya. Ini 16, ini 16. Ini hanya sekedar contoh ya. Jadi 16 nitrogen, 16 fosfat, 16 kalium. Ini pabrik menciptakan agar tanaman kita ini mulai dari vegetatif sampai generatif. Kalau kita mau pakai pupuk tunggal ini ya, itu nilainya kan nitrogen 16, fosfat 16, kalium 16, itu kan pupuk tunggal, pupuk seimbang namanya ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau pakai pupuk seimbang mulai dari vegetatif, transisi sampai ke generatif pembuahan, itu sah-sah aja, bisa. Kenapa nggak bisa? Cuman sama dengan nanti di ujungnya di sini hasilnya kurang memuaskan. Makanya dari segi pengalaman saya itu makanya saya racik. Kenapa saya racik di sini? N, P, K, MgO atau magnesium, sulfur, terus kalsium ya, dan boron. Kenapa saya ciptakan racikan seperti ini? Karena semua unsur hara di sini itu akhirnya jadi lengkap ya. Nah, jadi mohon maaf ya kalau ada motor lewat itu terdengar. Nah, jadi supaya tercipta pupuk ini lengkap ya. Nah, cuman dengan adanya urea kemarin pencampuran 500 gram atau
5 on, setengah kilo gampang ngomongnya, NPK 1616 1 kilo, karate boroni 2 ons, magnesium itu 3 on atau 300 gram ya, supaya menghasilkan nilai dari pupuk ini. Di sini yang pernah saya aplikasikan dan hasilnya pun sangat memuaskan ya. Itu jadi nilai dari nitrogen di sini mendapatkan nilai 22% hasil dari gabungan antara urea, NPK dan karate boroni ya. Ini kan karate boroni yang 15 kali 15,5 ini kan nilai nitrogen ya. Nah, 16 ini kan nilai nitrogen dan urea itu kan nilainya 46. Jadi di sini saya mendapatkan nitrogennya itu 22% dan fosfat itu saya dapatkan 8%, dengan kalium itu sama ya 8%, saya bikin seimbang di sini, dan magnesium di sini saya mendapatkan 2% ya, dengan pencampuran yang 300 gram kemarin ya. Nah, sulfur sama ya 2% juga, dan kalsium di sini saya dapatkan 3%, dan boron saya dapatkan di sini 0,05% ya. Nah, inilah hasil dari racikan saya yang kemarin ya, yang saya update kemarin. Nah, cuman perlu dipahami juga, nanti kita lanjut yang kedua sampai ketiga kali nanti ya, karena mungkin kalau untuk sekarang kalau saya menjelaskan mungkin terlalu panjang juga dan mungkin kurang begitu efektif juga, karena kita sama-sama belajar. Jadi kalau sama-sama belajar saya juga harus menjelaskan satu persatu ya. Nah, tujuan saya membuat nitrogen sampai setinggi ini 22%, fosfat 8 kali 8 dan MgO2 ini kenapa? Tadinya pupuk yang 16 NPK itu seimbang. Nah, diciptakanlah dengan ini ya, ini akan menjadi pupuk yang jadi lengkap ya. Kalau cara makan kita nih lah ya, ini misalnya dagingnya, ini santannya, ini airnya, ini tukang masaknya, dan ini untuk aromanya, dan ini untuk menyatukannya, dan boron untuk menyerapnya ya. Nah, itulah contoh-contohnya ya, supaya gampang dipahami aja. Kalau bahasa-bahasa ilmiah atau ilmuwan itu memang susah kita menjangkaunya, ataupun saya pun bisa saya jabarkan, cuman mungkin susah untuk diapakan ya, untuk dicerna. Nah, kenapa saya diciptakan ini? Karena di usia 10 hari vegetatif itu yang dibutuhkan oleh tanaman adalah N ya, nitrogen tinggi, fosfat sedang, dan ini sudah lengkap ya. Nah, saya contohkan gini, kandungan dari pabrik itu kan ada pupuk cantik di situ. Mungkin di daerah Bapak Ibu atau teman-teman itu pupuk cantik itu kandungannya nitrogen ya, itu 27, kalsium 13 ya. Nah, kenapa pabrik kok menciptakannya nitrogen dengan kalsium? Dia bertujuan cuma dua. Satu, kalsium ini kan netral, bisa menaikkan pH. Nah, kayak itu ya. Jadi kalau tanah-tanah asam, inilah kalsium, ini lawannya ya. Nah, di sini nitrat pun 27 dibagi 2. Satu nitrogen nitrat itu nilainya 13,5, dan amonium itu 13,5. Nah, tujuannya apa? Karena kalau nitrat itu begitu diaplikasikan sejam itu langsung dimakan tanamannya. Nah, kalau amonium ini dia minimal 1 sampai 2 hari itu baru bisa dimakan oleh tanaman. Nah, kenapa pabrik itu menciptakan? Yaitu
Andai pun nanti nitrat dalam sehari 2 hari itu langsung habis, itu kan amonium baru bereaksi untuk menyambung untuk pemupukan yang kedua. Nah, itulah intinya kita perlu memahami suatu unsur hara dari pupuk. Karena pabrik itu dia udah dirancang sedemikian rupa itu untuk membantu kita sebagai petani. Nah, dari petani itu kita belajar dari pengalaman, dan andai pun kita belajar, malas belajar, ya mungkin hasilnya akan gitu-gitu aja. Sampai kapanpun hasil tetap ada, mungkin hanya kurang memuaskan. Makanya kita rombak dengan adanya pengalaman saya yang pernah saya terapkan. Nah, disitulah saya berani mengutarakan unsur-unsur hara pupuk ini dan kecampurannya. Insya Allah kalau masalah yang saya racik itu memang hasilnya jos di luar dari prediksi kita ya. Yang penting satu, media menjelang tanam memang betul-betul diperhatikan. Yang keduanya masalah pemilihan bibit. Untuk sementara ini cukup sekian dulu ya. Besok kita memasuki cara peracikan pupuk transisi ya. Nah, di situ nanti kan ada pemupukan 3. Pemupukan ini kan dibagi 3, 1 vegetatif, transisi, dan generatif ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu bertani dengan metode yang saya pakai, karena sedikit banyaknya kita mempunyai ilmu, andai pun kita membagikan ilmu itu, dan alangkah baiknya bila digunakan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.